Amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi fi kitabillahi ta'ala wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imami mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Halaman 43 yang paling akhir, ini hadis yang terakhir. Al-babu sadisu wal arba'un, bab ke-46, bi zikri ahlil jannati wa naimiha, di dalam menerangkan tentang penduduk surga dan kenikmatan-kenikmatan surga. Bagi siapa? Yang pertama, bagi mereka yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Yang kedua, bagi orang yang sering banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Janji, al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusalim wa yubarik alaihi. Surga dan semua kenikmatannya bagi orang yang memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sebanyak-banyaknya. Apatah lagi kita sedang berada masih di bulan Rabiul Awal, di akhir-akhir hari Jumat, hari Kamis terakhir bulan Rabiul Awal. Tanggal 1 hari Jumat, tanggal 1 hari Minggu, Sabtu tanggal 1, Minggu tanggal 2, dan tanggal 2 Rabiul Akhir bertepatan 5 Oktober. Majelis kami melaksanakan peringatan Maulid Baginda Rasulullah SAW. Malam ini panitia sedang memasang umbul-umbul. Malam Sabtu panitia masang dekor, dan malam Minggu acara puncaknya. Siapa penceramahnya? Kiai Haji Muhammad Zuhri Naim Ali dari Cilandak. Siapa qorinya? Ustaz Muaz Muzaki, lulusan Pondok Pesantren Darus Saadah. Jadi insya Allah bagi yang ingin membawa motor, parkirnya di halaman sekolah Tarsisius. Yang bawa mobil juga parkir di halaman sekolah Tarsisius. Yang bawa truk jangan masuk, ya, kalau muasalnya nggak boleh, ya. Jadi hanya jalan kaki, sepeda, motor dan mobil pribadi, insya Allah, ya. Bil khabar, dalam sebuah hadis, anna min wara'i siratik sahra'a, sesungguhnya di belakang jembatan Shiratal Mustaqim ada halaman padang yang sangat luas. Di belakang jembatan Shiratal Mustaqim ada lapangan yang sangat luas. Fiha, di dalam itu lapangan, asjarun thayyibatun, ada pohon yang sangat indah. Tuh, ingat ya, di belakang jembatan Shiratal Mustaqim ada pohon yang sangat indah. Kullu sajaratin, dan tiap-tiap pohon, aina ma'in, ada 2 mata air. Ingat ini. Jadi setiap pohon ada mata air, di bawahnya 2. In fajarna minal jannah, itu keluar dari surga. Ahaduhuma, satu di antaranya, an yamin, di sebelah kanan pohon. Wal ukhra, dan satu lagi an simal, di belakang samping kiri pohon. Jadi ada 2 mata air. Kalau orang berkata untuk mata air, untuk itu artinya mata air. Ya, mata air, mata yang kagak ada habis satu air. Kalau ada mata air. Jadi di sebelah kanan dan sebelah kiri. Wal mu'minuna hina yajuzuna sirata, andai kata orang beriman tatkala telah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, orang beriman, orang kafir,
orang munafik wajib mendatangi jembatan Shiratal Mustaqim, wajib. Dalam surah Maryam 7172, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya summa nunazil lazina taqaw wa nazaru zalimina fiha jiziyya. Kata Allah, setiap kita pasti mendatangi jembatan Shiratal Mustaqim. Bagi mereka yang beriman, bertakwa, beramal soleh terus akan selamat. Bagi mereka yang kagak beriman, maksiat, munafik, kafir akan terjun ke neraka dalam keadaan kejam dan kering. Masya Allah. Begitu umat mukmin melewati jembatan Mustaqim, wa qad qamu minal kubur, dan setelah mereka bangun dari kuburnya. Kita semua bangun, bangkit lagi dari kubur kita, semua. Begitu bangkit, bermacam-macam wajah, bermacam-macam rupa. Ada wajahnya berubah jadi monyet, tiba-tiba aja. Ada yang wajahnya berubah jadi anjing, ada yang berubah menjadi babi, ada yang berubah menjadi tikus. Itu wajah. Lalu ada yang menggigit lidahnya dengan gigitnya, ada yang palanya diikat di mata kaki jadi bulat gitu, jalannya gelinding kayak ban. Iya, ada yang khusus terkurai, tapi nggak mati, kan nggak mati. Khusus terkurai sampai ke tanah, terus jalan menghadap Allah. Nah, ini bagi orang yang beriman yang selamat, setelah mereka bangkit dari kuburnya, qamu ilal hisab, mereka akan berdiri untuk dihisab. Hisab itu kan yang paling lama penghisaban, yang paling lama itu. Kenapa yang paling lama penghisaban? Satu persatu kita punya baju ditanya, dari kapan, dari mulai kita balik berapa baju, dari bapak balik sampai sekarang berapa ribuan baju kita pakai ya. Tiap lebaran ganti, mau kondangan ganti, mau arisan ganti, ya kan ya. Berapa baju, berapa ribu baju yang kita pakai selama kita mulai akhir balik sampai kita mati. Yang punya cincin, yang punya kacamata, yang punya HP, yang punya topi, yang punya peci, ditanya semuanya. Kagak ada yang lepas daripada pemeriksaan. Hatta latus alunna yauma izin anin naim, hingga setetes minuman yang kita minum pun ditanya. Setetes, bukan segelas, setetes. Kita minum dengan sendok. Itu ditanya tuh, ini halal atau haram? Masya Allah. Itu bagaimana orang hidupnya makan mulu makan, iya. Gimana hidupnya minum mulu minum. Ditanya terus tuh. Kenapa? Karena kita tidak lepas daripada penghisaban. Apa penghisaban? Pemeriksaan harta kita. Yang udah hilang, yang masih ada, semua ditanya. Masya Allah. Ini ada pakai cincin, cincin ditanya. Ada pakai kacamata, kacamata ditanya. Hati-hati semua ditanya. Saya pakai kacamata ditanya sama Allah, dari mana? Hari yang halal apa yang haram? Itu yang ditanya tuh ya. Setelah mereka bangkit dari kubur, lalu mereka dihisab nih. Pawakipu hisab, mereka berdiri di bawah terik matahari. Pas matahari abu ini panas luar biasa. Dulu aja, sekarang aja panas kan ya. Sekarang panas banget ya. Kita keluar aja, ya Allah panas banget ya. Tadi saya keluar ke depan sebentar, panas banget. Buka baju berat lagi. Ini di dunia yang jauh matahari. Besok hari kiamat tepat di atas kepala kita. Tapi kata Nabi, mereka orang beriman yang banyak sedekahannya, maka banyak pula naungannya di sisi Allah. Jadi itu sedekahlah yang akan membentengi panasnya terik matahari nanti di padang mahsyar. Begitu mereka bangkit, mereka dihisab, matahari di bawah kepala mereka. Wa qara'ul kutuba, dan mereka akan membaca kitab catatan masing-masing. Ini semuanya ada catatannya. Nanti kita dibaca, dipanggil di hadapan manusia banyak, dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman.
Kita bangun diri, kata Allah, Iqra kitabak wa kafa bika alaika wa kafa bi nafsika alaika hasiba. Cukup dirimu yang menghitung dirimu sendiri, yang menghisab dirimu, semuanya ada. Malam Kamis, malam Selasa, hari Jumat, semua ada di sini. Kita ngapain? Lagi ngapain? Ada semua. Dari subuh sampai jam 9 saya dagang, ada di sini. Saya dagang, habis dagang saya tidur, habis tidur saya mandi, habis mandi berangkat lagi, ada semua di sini ya. Ada semua. Saya jam 8 saya pergi untuk membangun rumah. Karena disuruh bangun rumah sama orang, saya bisa langsung berangkat ke pasar jual nasi goreng. Ada semua di sini. Enggak. Semua perbuatan kita akan dilihat oleh Allah. Jadi kita tahu sendiri. Kita taklim, kita baca Quran, kita kondangan, tapi semua perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat ada semua tuh ya. Apalagi, masya Allah, wajawazuni roni, dan kita akan melewati api neraka jahanam. Berapa tahun? 3000 tahun. Ingat, 3000 tahun akhirat, bukan 300 tahun dunia. Kalau dunia mah sebulan cuma sekejapan mata. Kalau sebulan cuma melek udah sebulan. Masya Allah, 3000 tahun berarti 3000 kali 1000 berapa? 6000 tahun kita berjumpa. Kagak datar, kan udah dijelasin dulu. 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menurun. Itulah jembatan Siratal Mustaqim. Nanti 6000 tahun kita akan berjumpa. Masya Allah, Masya Allah. Setelah kita berjumpa, bagi mereka yang beriman yang lulus, wajahu ila tilkas sokhra, baru mereka datang ke lapangan tadi. Lapangan tadi itu yang di bawahnya, di dalamnya ada pohon indah ya. Apalagi sarimu min ihdal aini, maka mereka akan minum di air mata air yang tadi. Mereka minum dari mata air yang tadi. Faiza balago maul aini fisuruhim, begitu air yang dia minum sampai ke dada mereka, kharaja kullu makana fihim min ghillin wa qisin wa hasadin. Begitu dia minum mata air tadi, maka Allah keluarkan di dalam hatinya sifat curang, sifat dendam, sifat benci, sifat hasud. Nggak ada itu. Sifat curang diangkat sama Allah, hasud diangkat oleh Allah, menipu juga diangkat sama Allah. Begitu kita minum air mata air yang sampai di dada, diangkat oleh Allah segala kecurangan kita ya, kedengkian kita, hasud kita. Wajawalu dan hilang daripada dirinya. Tuh. Kan tadi di belakang jembatan ada sebuah pohon, begitu kan ya, pohonnya indah, di bawahnya ada 2 mata air. Begitu orang beriman telah melewati proses bangkit dari kubur, itu kan tadi kan, berhenti di padang mahsyar, dihisab, dibacain kitab kita catatan amal, baru kita melewati itu jembatan dan kita akan mendatangi itu pohon yang indah. Yang di samping kirinya ada mata air, kita minum. Begitu kita minum sampai dada, diangkat sifat dengki, sifat hasud, sifat curang diangkat oleh Allah. Jadi nggak ada dengki lagi nanti di sana, ya. Yang pertama. Yang kedua, faizastaqarral ma'u fi butunihim, begitu menetap air di perutnya, air menetap di perutnya itu, kharaja kullu makana fiha min fasadin wada'in wa baulin, maka keluar dari diri mereka sifat kerusakan, penyakit dan pipis. Jadi nggak ada lagi itu. Orang surga selamanya nggak pernah pipis. Orang surga selamanya nggak pernah BAB. Kenapa? Ini gara-gara minum mata air ini. Begitu minum, diangkat sifat kerusakan, segala penyakit kagak ada. Sehat selama-lamanya. Berapa tahun nggak ada kata-kata berapa tahun. Ada kata 1 triliun tahun, berarti ada batasnya surga. Ini nggak ada batasnya. Selama-lamanya sehat selalu, nggak batuk, nggak pilek, nggak pusing, kagak.
diabetes, gak ada, semua diangkat oleh Allah. Tatkala kita minum mata air tadi, hingga sampai perut diambil oleh Allah, sifat penyakit ya, pipis dan segala kerusakan Allah angkat semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi payat bulu zohirun wa batin, maka bersih ya, bersih mereka, lahir batinnya bersih, batinnya bersih, lahirnya bersih. Sekarang kan orang beda, lahirnya bersih, hatinya kurang bersih. Iya, pakaiannya cakep, pakaiannya berdasi, berjas, pakai Messi, ini kurang ya. Banyak kan begitu, nanti nggak ada. Nanti jauhirnya bersih, batinnya pun bersih. Nanti di surga. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi wajah walu, apalagi cuma kemudian dia iulan ilal aidil ukhra, maka mereka datang lagi ke mata air yang satu. Tadi kan ada dua mata air. Yang di kanan dia minum itu, habis minum dia kecacang sebelah kiri, ngapain itu? Payat tasiruna pihak mereka mandi di mata air yang kedua. Mata air yang pertama dia minum, yang kedua dia mandi ya. Adus kata Pak Sudirman ya, adus kata Pak Sudirman. Kalau kata orang Sunda, iba. Ada Sunda kan? Ada Sunda. Sunda iba. Kalau Jawa adus. Kalau Betawi mandi ya. Apalagi mereka mandi itu di mata air tadi. Patasiru wujuhum kal qamari lailatul badri. Tiba-tiba begitu mereka bangun, wajah mereka bersinar laksana bulan purnama tanggal 14. Masya Allah. Itu dia mandi di mata air yang kedua, bangun, wajahnya bersinar laksana bulan purnama tanggal 14. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi watatibu nufusum, dan sangat baik hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka sangat baik. Wa qulubum, hati-hati mereka sangat baik. Watatibu asamum, dan jasad mereka baik. Kalau musik wangi seperti misi, wangi. Kita punya badan wangi, walaupun nggak pakai minyak wangi, tiba-tiba wangi aja tuh, Masya Allah. Payan tahuna ila babil jannah, sampailah mereka ke pintu surga. Pintu surga ada penjaganya enggak? Ini ada lagi sih? Ada penjaganya enggak? Siapa namanya? Ridwan, teman malaikat Ridwan. Teman-teman kita Ridwan itu malaikat Ridwan. Begitu kita buka, disambut oleh malaikat Ridwan. Apa sambutannya? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ada kan di surat itu, surat Az-Zumar. Salamun alaikum, selamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan tinggal kekal selama-lamanya di sana, kekal selama-lamanya. Terima Tuhan. Sampai kita ke pintu surga. Faiza halqatuhu min yaquti hamra, itu kocinya terbuat dari yakut yang merah. Kocinya tuh dari yakut yang merah. Apalagi payadribuna, maka mereka mengetuk pintu. Begitu mengetuk pintu, batas takbiluhumul hurul aini, maka mereka ditemui oleh bidadari surga. Ya Allah. Begitu disambut oleh malaikat Ridwan, mereka bertemu dengan bidadari dari surga. Bisa khaifah fi aidihinna, dengan membawa piring-piring di tangan-tangan mereka. Patah rujuk kullu huriyatin ila sahibiha, maka keluarlah seorang bidadari bersama suami tercintanya. Jadi suami nungguin, suami bidadari nungguin. Datang si Heri, datang Pak Sobirin, datang Mas Satiman, dicari, di suami saya. Ada namanya soalnya. Namanya di sini ada Mas Rukin. Oh, ini punya Mas Rukin nih. Begitu Mas Rukin tuh. Mas Rukin apa Mas Kurin? Mas Rukin. Ada yang ditungguin di bidadari, ini suami saya. Ada namanya soalnya. Ini nggak bisa ketukar ya. Ada namanya, ditunggu nama istrinya itu bidadari. Masya Allah. Apalagi
patu alikuhu, maka dia merangkul, nerangkul sama si Masrukin, istrinya itu bidadari, nerangkul tuh, watakulahu, ya, kata si bidadari, anta habibi, kaulah kekasihku, tuh, kata si bidadari, kaulah kekasihku, kata bidadari, wa ana radiyatun anka, dan saya senang kepadamu, saya ridho kepadamu, kata si bidadari. Oh, wa uhibbuka abadan, dan aku cinta kepadamu selama-lamanya. Kita ya udah nggak tua. Bidadari nggak pernah berubah wajahnya menjadi tua, dan nggak pernah mengeluarkan haid, nggak menstruasi, dan selalu perawan lagi. Kita baru pakai perawan, kita jangan sampai pakai perawan lagi. Tetap aja kalau kasih perawan terus, itulah karena surga. Tapi gak berdarah, tapi kagak head, kagak keluar air mani, tidak. Begitu kita berbuat cinta dengan istri kita di surga yang namanya bidadari, 80 tahun baru selesai kita berjimah. 80 tahun loh. Umur kita kan 80 tahun kan ya? Gak ada waktu umur kita. 80 tahun akhirat lagi. Berarti 80 kali 1000 berapa tuh? 80 tahun kita berjimah. Masya Allah. Di dunia 8 menit letoy. Di sana Pak, ya Allah, bila bidadari surga. Ada yang nanya, bisa nggak bini kita jadi? Bisa. Bidadari bini kita bisa. Bini yang pertama, bini kedua, ketiga, keempat. Yang pertama tuh yang akan menemani kita sebagai bidadari kita. Nanti tuh kalau pengen istri sendiri bisa, ya. Kenapa? Berubah istri jadi bidadari, cantiknya 70 kali lipat daripada di dunia istri kita sekarang tuh, ya. Apalagi? Lalu Masya Allah, kata dia gitu. Maka dirangkul, dimasukin ke kamar, ya. Wa taqulu anta habibi wa ana radiyatun anka uhibbuka abada wa tadkhulu ma'hu baitahu, maka ini suami masuk kepada bidadari ke rumahnya, masuk rumah udah. Wa bil baiti, dan di dalam rumah tadi sabuna sariron, ada 70 ranjang. Masya Allah, rumah kita 1 ranjang, iya. Di sana kamar bidadari ada ranjangnya 70 ranjang. Masya Allah. Wa kullu saririn, tiap-tiap ranjang sabuna firasat, ada 70 tempat tidur. Ada ranjang, ada kasur. Setiap 1 ranjang 70 kasur. Itu bagaimana gede ranjangnya coba? Iya, 1 rumah ada 70 ranjang. 1 ranjang 70 kasur. Masya Allah. Apalagi? Wa ala kulli firasin, dan tiap-tiap 1 kasur huriyatun, ada 1 bidadari. Berarti ada 70 bidadari. Jadi bini kita ada 70 bini kita di sana. Ya bukan 45, 70 bidadari. Anehnya kata Nabi, tatkala kita main dengan ini bidadari 1, semua merasakan kenikmatan. Itu anehnya tuh, ya. Karena aneh banget kan ya. Kita sama 1 bidadari, semua merasakan kenikmatan. Kita menikmati bidadari surga. Masya Allah. Apalagi? Lalu sakuna, Masya Allah, ya. Waktu ala kulli firasin huriyatun, satu tempat tidur ada 1 bidadari, alaiha sakuna hulatan, 1 bidadari memiliki 70 baju. Jadi bidadari memakai 70 perhiasan, 70 baju. Yuro mohon sakya, terlihat tulang betisnya, kelihatan tulang betisnya apa, transparan. Biamin la ta'idula, karena saking tipisnya baju yang dipakai. 1 baju dengan 1 rambut masih beratan 1 helai rambut. Coba bagaimana tuh ringannya tuh baju. 1 baju dengan 1 helai rambut masih beratan 1 helai rambut. Sekarang di dunia 1 rambut sama 1 baju di dunia beratan mana? Jangankan 1, semuanya nih ya, semua kita bawa pakai masih beratan baju, iya. Nanti di sana 1 helai rambut
lebih berat daripada satu helai bajunya bidadari. Masya Allah. Walau anna sa'ratan min sa'rin sa'al jannah, andai kata satu rambut daripada rambut bidadari sakotot jatuh bila adi ke bumi satu aja, la adot di ahli adi niscaya bercahaya seluruh dunia. Satu rambut doang jatuh ke bumi, semua bercahaya, sedunia bercahaya tuh. Semua negara akan merasakan cahaya daripada rambutnya bidadari. Masya Allah. Matahari dari mana sih? Mereka semua merasakan. Masya Allah. Kul qala Nabi sallallahu alaihi Nabi bersabda, apa katanya? Ulalul jannati talaqlahu, yang namanya baju bidadari bercahaya, la samsu wala layl. Di sana sudah tidak lagi matahari, tidak lagi malam. Karena enggak ada siang, enggak ada malam, enggak ada. Di sana, di sini kan ada kan. Di sini ada malam, ada siang, di sana enggak ada. Kecuali di Makkah, Madinah, malam ke siang aja udah. Di Madinah udah ke siang aja, di jam berapa aja orang penuh. Di Makkah jam berapa aja orang penuh. Kita sembahyang subuh jam 2 datang udah penuh. Jam 2 tuh udah di belakang pakai dapatnya jam 2. Di sini udah as-shalatu khairun minan mas pada tidur. Di sini kan ya. Rakaat pertama belum ada, masih 2 orang ya. Kalau di sini ya, di sana jam 2 kita udah nggak dapat tempat. Masya Allah, luar biasa di Mekah. Yang kedua Jumatan, saya datang jam 9 udah nggak dapat tempat, jam 9. Ya saya pengen dihambal, nggak ada diubin semua. Ya Allah, saya pengen dihambal ya Allah. Tiba-tiba ada. Kalau kasih kosong tuh hambal, saya masuk di situ. Kenapa kan lama dari jam 9 sampai jam 12 kita bayang lama nungguinnya. Di sini udah khotib masih kosong, udah khotib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya, ya Allah susah banget lah. Di sana ya Allah benar-benar ya. Selama ini kan kita cuma dengar kata orang, ya. Kemarin kita benar-benar menyaksikan kejadian-kejadian yang langka, yang janggal. Banyak kejadian. Yang pertama, ada seorang lagi beli cincin itu di Jawa Rohmah. Ada yang banyak jual cincin tuh Jawa Rohmah di Madinah. Lagi mencari cincin, suami jadi datang, bang cepetan bang, bis mau jalan. Bisa kan, bis kan gak selamanya, masih jalan lagi kan. Mau kemana tur ziarah. Udah lu duluan aja, gua tahu ini gitu katanya. Nyasar, maghrib baru pulang. Maghrib baru mulai nangis ya, gua tidak katanya. Dia sepi aja, orang sepi, orang banyak banget, kagak ada orang dia. Gara-gara apa? Gua tahu tuh gara-gara begitu tuh. Jadi jangan sombong. Yang kedua, ada seorang ibu-ibu habis makan di lantai 4, kan makan sepuasnya makan kan. Mungkin dibawa lagi ke kamar tuh. Buat makan di kamar kan sepiring tuh. Sadar di dalam lift dia masuk, kejepit lift, tumpah semua dia punya makanannya. Kenapa? Artinya lu udah makan, udah bawa lagi kali. Yang ketiga, kan ibu-ibu kan kalau ada kue kan pengennya mengambil banyak ibu-ibu kan ya. Dia boleh masukin ke tas. Itu habis makan kan di depan ada buat cicing bolu jeruk 1, 2, 3 kan. Jadi itu masukin plastik. Dan plastik itu berapa? Biji 7 kali 7. Sampai di lift langsung busuk masih kita. Kenapa? Itu bukan hak kita maksudnya. Ada lagi ini yang paling menjadikan nih. Rombongan saya bawa uang 2 juta real. 2 juta kalau dirupiahin 8 miliar 350 ribu. Ya banyak kan serealnya 4.200 realnya. Jadi kalau 2 juta real berarti 8 miliar 350 hilang coba. Gimana? Di Masjidil Haram bilangnya, Pak mau mana? Itu tasnya dari segala aman tuh, gara-gara itu segala aman kan aman katanya. Kalau aman kenapa banyak tukang minta-minta yang putus tangannya? Jadi kalau antum mungkin Allah izinkan ke Mekah atau ke Madinah, umroh atau haji itu ya, nanti ada lihat tuh tukang minta-minta ada yang putus tangannya. Itu kata itu Pak, yang mencuri kan yang kiri potong tangannya. Asariku wasariqatu faqahu aydiyahunna, laki-laki pencuri, perempuan pencuri dipotong kedua tangannya. Jadi kalau dia curi dipotong tangan kanannya.
nggak kapok, nyulik lagi dipotong kaki kirinya, nggak kapok, nyulik lagi dipotong kanan kirinya, nggak kapok baru kanan, jadi disilang-silang. Oh ini orang yang tukang mencuri, ditaruh di wudhu, taruh di tiang sini nih tasnya nih. Begitu selesai wudhu, pindah tasnya ke tiang sebelah, tapi tasnya ada, HP-nya raib, dompetnya ada, isinya juga raib, 2 juta ya. Akhirnya dia kan orang Samarinda. Jadi begitu sampai ke Soekarno Hatta, dia harus balik lagi, belum ke Samarinda. Jadi kita akan patungan buat bantu dia dapat 1.800.000. Kenapa? Karena benar-benar habis duitnya. Tapi mau apa sih, duit banyak-banyak kan ya? Lu mau ibadah apa mau belanja sih ya? Banyak banget mau duitnya, 2 juta real, Masya Allah, 8M dibeli dia hilang akhirnya tuh. Ada lagi, saya mau kemana-mana, saya mau di hotel aja, benar di hotel aja nggak kemana-mana. Akhirnya kagak sa'i, kagak tawaf, kagak apa namanya, tahalul, udah di sini nggak umrah, udah. Begitu dia keluar, melepuh dia punya kakinya, melepuh luka semua, luka bakar. Baru minyak keluar, terus langsung luka bakar. Udah, jadi dia nggak kemana-mana. Ternyata Pak, yang namanya umroh haji tenaga bukan karena dia muda, dia suka ke masjid. Tidak. Banyak yang tua gagah banget, tawafnya gagah, sa'inya gagah. Yang muda di hotel aja, tidur aja di hotel. Kalau saya masih sendiri aja Pak, kenapa mereka gak mau? Saya kan sekamat 4 orang. Ayo kita ke masjid, udah bapak duluan, udah saya duluan ya. Kita udah ngomong sama dia tuh, sendiri kita. Gimana biar asal Allah kasih ilmu. Allah kasih ilmu tuh bukan nggak ada yang kasih ilmu, Allah. Iza dolatu bahwa yahdi. Apabila aku sesat, Allah yang menunjuki jalan. Kagak pernah sesat sama sekali saya. Nggak pernah sesat. Dari keluar terus aja orang kasih jalan. Tahu-tahu ada di hotel. Tapi ada orang yang walaupun cuma 100 meter nggak ketemu hotelnya dicari. Tahu nggak? Tahu tuh dia kan dekat. Masa kagak tahu sih? Udah kagak ketemu tuh coba. Asal ngomong sih. Di sana benar-benar kejadiannya kita ucapin. Saya istri saya nih, saya saja ngomong kemarin tuh di sama tamu-tamu, saya dengerin. Istri saya perempuan Pak ya, biar dengar, biar tahu maksudnya ya. Jadi istri saya cerita gini, temannya yang pengen cium Hajar, gue gede banget, banyak orang India gitu katanya. India pun bener, orang India semua orang tuh. Orang dia semua yang gede-gede hitam, yang begini-begini tuh, hanya dia sebut-sebut disakit ke dadanya. Kenapa? Bilangnya begitu sih. Saya gedek India mulu, bener India mulu ada, nggak ada orang kita. India aja dia tahu dia. Kenapa salah ngomong? Ada lagi selain sa'i. Biasanya ramai ini kok sepi gitu katanya. Tiba-tiba ramai dia desep, sesak napasnya. Banyak orang. Kenapa? Gara-gara ngomong gitu. Biasanya ramai nih. Kok tuh kan sepi, tiba-tiba itu kita nggak tahu ya, namanya aman dunia akhirat yang kita ucap udah selamanya. Nah sebelum kemudian saya pulang di masa berangkat dari malam dulu. Setelah dia pulang, saya belum sempat nengokin temannya tuh ngomong di masjid. Kita datang ke rumahnya jenguk umroh, dikata gini, nanti kalau mau umroh bawa ada makan yang banyak. Bahwa ada rendang yang banyak apa di sana, makanan serba kagak enak. Gara-gara dia mau makan enak, kagak makan ada pingsan dibawa ke kamarnya, dibawa ke rumah sakit. Gara-gara makan kagak enak, jangan bilang gitu. Nikmatin aja udah gitu rasanya. Sama yang seneng semua makan, semua seneng. Jadi insya Allah jangan ucapinnya kagak, ucapinlah istighfar, sholawat, udah ada gitu. Insya Allah kita selamat. Ya sini dulu ya. Wallahu a'lam. Jadi salam ala nabi besar ya, dia hadir silakan ya. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, Allah mengampuni dosa guru-guru kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang berlimpah, agar Allah izinkan kita menginjakkan kaki di Mekah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah serta berziarah ke makam Rasulullah. Andai kata kita meninggal dunia, semoga meninggalnya kita semua
semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Salim radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Sayyidina Rasulullah jema'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhul, wa na'udzubika min ghalabati yadi wa qahri rijal. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.